Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini kita akan mempelajari mengenai cross-docking. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Estetika di Yogyakarta. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen logistik yang disusun oleh kelompok 2 Prodi D3 Manajemen Transportasi kelas Logistik Alpha yang beranggotakan 1. Andisa Sayyidatul Iza, 2. Asa Pratiwi, 3. Buling Hendri Adam, 4. Damas Alivio Narutama Adni, 5. Dias Prasetya, dan 6. Eko Wahyu Liutomo. Cross-docking. Mengapa kita perlu mempelajari cross-docking dan sebenarnya apa itu cross-docking? Jadi, pada aktivitas logistik tentu terdapat banyak barang yang dikirim ke lokasi yang berbeda-beda dan terdapat beberapa lokasi pergudangan yang digunakan sebagai tempat transit, dan dari keduanya dapat diambil keuntungan dengan menerapkan cross-docking. Cross-docking sendiri merupakan suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Jadi, gudang jenis ini adalah gudang transit karena dalam sistem ini hanya mengenal istilah zero inventory sehingga tidak ada penyimpanan barang. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas dan hanya meletakkan barangnya di atas palet dan tidak memerlukan rak. Contoh kegiatan produksi yang terjadi pada warehouse work. Pada warehouse work atau pergudangan merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dengan jumlah dan rentan waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Gambaran cross-docking. Gambar pertama, ketika barang yang datang akan langsung menuju ke gudang. Kemudian sebuah truk akan datang. Kemudian berketiga, yang akan mengambil barang langsung ditujukan ke dermaga tempat pengiriman. Dan yang terakhir, gambar keempat, kemudian dari dermaga tempat pengiriman barang akan langsung diantar atau diserahkan kepada supplier atau orang yang akan menerima barang tersebut. Apa keuntungan dari cross-docking? Proses ini memerlukan bagian dari efisiensi penerimaan barang selain proses bulk storage atau biasa disebut dengan penyimpanan palletisasi dan proses racking. Dengan menggunakan cross-docking, stakeholder yang terlibat di dalam supply chain suatu perusahaan mendapatkan keuntungan seperti hal berikut: meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory, efisiensi dalam proses pendistribusian, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko atau retail. Adapun kerugian atau kekurangan dalam cross-docking. Sementara cross-docking menghemat properti gudang, menurunkan biaya tenaga kerja, dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang lebih cepat. Beberapa kelemahan diketahui pengecer cerdas. Membuang-buang waktu. Cross-docking mungkin terdengar seperti penghematan waktu dan peningkatan efisiensi, tetapi manajemen harus mencurahkan lebih banyak waktu perencanaan dan pemantauan untuk memastikan proses bekerja secara efektif. Cross-docking mungkin bukan pilihan terbaik jika Anda ingin membuat layanan Anda lebih lancar. Lebih banyak investasi dalam modal. Perusahaan dapat menghemat uang untuk biaya tenaga kerja dengan memperkenalkan cross-docking. Tetapi dibutuhkan waktu dan biaya untuk menyiapkan struktur terminal. Untuk membuat transfer barang bekerja dengan lancar, sistem harus dibangun dengan cara tertentu. Penyediaan kepercayaan karena transfer lintas pintu bergantung pada tim dari inbound ke outbound. Perusahaan harus dapat mengirimkan item dan kuantitas yang tepat ke perangkat tepat waktu. Ada sedikit ruang untuk kesalahan dalam cross-docking. Kesalahan terus-menerus akan sangat mengurangi produksi, membuang waktu, dan membebani perusahaan kepada pelanggannya karena pengiriman yang terlambat atau salah. Operator transportasi. Sejumlah operator yang sesuai akan diperlukan untuk operasi agar cross-docking menjadi metode yang berguna, karena terutama bergantung pada truk, biayanya lebih tinggi, kebutuhan ruang di luar gudang lebih tinggi, dan dermaga yang cukup diperlukan untuk menegakkan sistem.
Cross-docking organisasi dengan harapan mengurangi biaya mungkin bukan solusi. Resiko penyusutan karena barang tidak dikemas sesuai dengan sistem atau gaya tertentu perusahaan. Cross-docking jangka panjang meningkatkan resiko kehilangan persediaan atau produk cacat. Bagaimana agar cara pemanfaatan cross-docking melalui jalan yang baik? Persyaratan cross-docking agar baik. Yang pertama, barang diterima sama dengan barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di good receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, purchasing, dan distributor atau prinsipal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirimkan. Bagian yang paling direpotkan jika kondisi ini akan dicapai adalah si distributor atau prinsipal dalam menyiapkan barangnya. Bisa saja gudang mengatur untuk satu truk penerimaan akan di-cross-dockingkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor atau prinsipal dalam satuan yang sudah tepat sesuai dengan satuan order. Yang kedua, tersedianya lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat setengah aktivitas picking yang tidak dilakukannya. Di samping itu, juga diperlukan luasan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat cepat dilaksanakan. Yang ketiga, kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang yang akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak tetapi dalam kuantitas yang banyak. Yang selanjutnya, jadwal keberangkatan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk kedatangan mempergunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 engkel busuk. Jelaslah mustahil melakukan cross-docking dengan baik. Kesepadan jenis truk merupakan syarat pemercepat dalam proses cross-docking. Yang selanjutnya, dokumentasi yang mantap. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi berbeda tujuan. Beberapa contoh gudang cross-docking yang transit di Indonesia antara lain: pertama, Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum, pusat gudang kargo untuk umum, stasiun angkutan kontainer atau CFS. Gudang tersebut terletak di area Freeport, Cikarang, Jababeka. Yang kedua, PT Serasi Logistik Indonesia atau Selong, hub cross-docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi. Yang ketiga, GIC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru, Blok F2 nomor 5, kawasan industri Delta Silicon 2, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Yang terakhir,
Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City, GIIC atau General International Industry Center. Itulah sedikit pengertian dari kelompok kami mengenai cross-docking. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai cross-docking. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.